pecahan. Bentuk pecahan. Pecahan desimal. Sebelum masuk ke videonya, untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik like, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, lalu bagikan kepada yang lain ya. Adik-adik, tahukah kalian, ternyata pecahan itu tidak hanya yang seperti ini loh. Ada beberapa macam bentuk pecahan. Apakah kalian tahu apa saja bentuk pecahan? Bentuk pecahan itu ada 4 macam. Pertama, pecahan biasa, yaitu bentuk pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Kedua, pecahan campuran, yaitu bentuk pecahan yang terdiri dari gabungan bilangan bulat dan pecahan biasa. Ketiga, pecahan desimal, yaitu pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, dan 1000, dan seterusnya, dan dinyatakan dengan tanda koma. Keempat, bentuk persen, yaitu bentuk pecahan biasa yang nilai penyebutnya adalah 100, dan dinyatakan dengan lambang persen. Sekarang, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah cukup membagi pembilang dengan penyebut. Contohnya 3/4. Kita buat 3 dibagi dengan 4. Karena tidak bisa, angka 3 harus ditambahkan satu angka 0. Itu berarti hasilnya adalah 0, selanjutnya, 30 ini dibagi dengan hasil perkalian 4 yang mendekati 30, yaitu 4 kali 7. Hasilnya adalah 28. Kemudian kita kurangi. Setelah itu, kita tambahkan lagi angka 0, dan selanjutnya 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. 5 kali 4 sama dengan 20, lalu kita kurangi, dan hasilnya adalah 0. Itu berarti, pecahan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Kita ambil contoh 0,25. Karena ada dua angka di belakang koma, maka 0,25 ini secara mudah menjadi 25/100 karena ada dua angka di belakang koma pada pecahan desimal tadi, sehingga 25-nya dibagi 100. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan antara 25 dan 100, yaitu dibagi 25. Hasilnya adalah 1/4. Itu berarti pecahan biasa dari 0,25 adalah 1/4. Contoh selanjutnya adalah 0,125. Karena ada 3 angka di belakang koma, maka 0,125 ini secara mudah menjadi 125/1000 karena ada 3 angka di belakang koma pada pecahan tadi. Sehingga harus dibagi 1000 karena nolnya ada 3. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan antara 125 dan 1000, yaitu 125. Hasilnya adalah 1/8. Itu berarti pecahan biasa dari 0,125 adalah 1/8. Contoh soal pertama. Nyatakan pecahan-pecahan biasa berikut ke bentuk pecahan desimal. A. 5/20, B. 4/80. Penyelesaian. Pada soal A, 5/20 kita bagi antara 5 dengan 20-nya. Nah, karena 5 tidak bisa dibagi dengan 20, maka kita harus menambahkan angka 0, sehingga hasilnya adalah 0, lalu 50 dibagi 20, yang mendekatinya adalah 2 kali 20, hasilnya adalah 40. Kemudian kita kurangi, sisanya adalah 10. Kemudian kita tambahkan lagi angka 0. Nah, di sini 100 tinggal dibagi 20, hasilnya adalah 5.
5 kali 20 hasilnya 100, kemudian kita kurangi dan hasilnya 0. Itu berarti pecahan desimal dari 5 per 20 adalah 0,25. Pada soal B, 4 per 80 kita bagi antara 4 dengan 80. Karena 4 tidak bisa dibagi 80, maka kita tambahkan 0. Itu berarti jawabannya adalah 0, nah, di sini masih belum bisa. Kita tambahkan lagi angka 0. Berarti di sini ditambahkan lagi angka 0-nya. Nah, di sini sudah bisa 400 dibagi 80. Hasilnya adalah 5. 5 kali 80 hasilnya 400. Kemudian kita kurangi dan hasilnya adalah 0. Itu berarti pecahan desimal dari 4 per 80 adalah 0,05. Soal kedua, nyatakan pecahan-pecahan desimal berikut ke bentuk pecahan biasa. A. 0,35 B. 0,4. Penyelesaian. Pada soal A, 0,35 kita ubah menjadi 35 per 100 karena ada dua angka di belakang koma. Nah, kemudian kita sederhanakan dengan membaginya. Kemudian kita sederhanakan antara 35 dan 100 dengan angka 5. Hasilnya adalah 7 per 20. Pada soal B, 0,4 kita ubah menjadi pecahan dengan mudah adalah 4 per 10 karena ada satu angka di belakang koma. Kemudian kita bagi 4 per 10 ini dengan 2. Hasilnya adalah 2 per 5. Jadi, pecahan biasa dari 0,4 adalah 2 per 5. Alhamdulillahirrabbilalamin, videonya sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe video ini, lalu bagikan kepada yang lain ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.